Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Tapi bagi siapapun yang mengklik video ini, itu tandanya tarikan energi kamu ada di dalam sini. Saran dari aku, ikuti readingan ini dari awal sampai akhir, biar energinya makin match lagi ya sama kamu, oke? Untuk di tema videonya yaitu yang mencarimu saat ini. Nah, jadi aku clarify lagi, siapakah seseorang yang mencari kamu saat ini? Siapa dia? Oke, langsung saja kita mulai ya. Oh ya, buat kalian semuanya yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, atau buat kalian yang mau coaching, kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung ya, kita mulai. Siapa yang mencarimu saat ini? Siapa yang mencari kamu saat ini? Siapa yang mencari kamu saat ini? Siapa yang mencari kamu saat ini? Yes. Di sini ada Six of Cups. Kemudian yang kedua, di sini ada kartu Eight of Wands. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada kartu Page of Pentacles. Kemudian di sini ada The Emperor. Yang selanjutnya ada Five of Wands. Kemudian ada juga Five of Swords. Yes. Kita akan coba tarik zodiak apa yang energinya mendominasi. Ingat ya, ketika Clarissa berbicara masalah energi, jadi nggak harus monoton sama zodiak yang saya sebutkan. Karena siapa aja yang mengklik video ini itu artinya tarikan energi kamu. Oke, mari kita lihat ya. Di sini ada Pisces, Cancer, dan ada Scorpio, kemudian Taurus, Virgo, kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada juga Capricorn, Virgo, Taurus, ada juga Libra, Gemini, dan Aquarius. Tapi ingat, tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir di sini. Siapa yang mencarimu saat ini? Aku melihat dia adalah seseorang yang bisa aja kamu dan dia saat ini sedang terikat sebuah hubungan. Bisa aja kamu dan dia saat ini sudah tidak terikat sebuah hubungan. Tapi bagaimanapun juga, aku ngerasa bahwa kalian berdua pernah ada dalam satu ikatan sebuah hubungan ya. Dimana aku ngerasa bahwa antara kamu dan dia pada dasarnya saling mencintai. Tetapi mungkin ada beberapa suatu alasan yang membuat antara kamu dan dia saat ini sedang sedikit berjarak. Atau renggang, bisa juga nggak saling komunikasi, bisa juga antara kamu dan dia saat ini cuek-cuekan. Di sini aku ngerasa bahwa kebanyakan di antara kamu saat ini sudah mulai ngerasa lelah terhadap situasi dan kondisi yang terjadi antara kamu dan dia. Bisa dibilang cukup rumit juga gitu, cukup capek juga, cukup capek memperjuangkan, cukup capek bertahan gitu. Karena ya, aku ngerasa bahwa di dalam hubungan kamu ini tidak ada sebuah pergerakan yang signifikan. Yang artinya itu tidak ada pergerakan menjadi lebih baik. Justru yang saya rasakan saat ini, ada di antara kamu beberapa mengalami kemunduran. Ada juga beberapa di antara kamu yang ngerasa ya gini-gini aja hubungannya gitu. Nggak ada yang sespesial-spesialnya gitu. Yang mencari kamu, orang ini tuh memang penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri, orangnya susah ditebak, dan orangnya jarang ngasih kabar. Aku juga melihat beberapa di antara mereka kayaknya saat ini makin gak peduli sama kamu.
Dan kamu berusaha terpancing cari-cari terus info tentang dia. Kamu berusaha terus nge-stalking tentang dia. Tapi itu tetap tidak membuahkan hasil. Dimana yang kamu harapkan sebenarnya ya dia bisa segera terkoneksi menghubungi kamu. Tapi ya pada kenyataannya kok aku dicuekin gitu loh. Padahal aku ini sudah berusaha loh gitu. Ada juga sih yang lebih nyesek itu beberapa di antara kamu yang berusaha chat dia gitu. Bahkan chatnya aja udah kayak tulisan novel tuh ya. Tapi satu pun gak ada yang dibales gitu. Yang lebih nyesek lagi, dibaca tapi gak ada balasan. Wah, itu nyesek banget tuh. Di sini aku melihat di awal tuh memang kamu dan dia memiliki sebuah rencana besar sama dia. Ya, dimana aku melihat gitu bahwa seolah-olah orang ini tuh dia bisa diajak serius gitu, bisa diajak berumah tangga, bisa diajak berkomitmen. Tapi ya ternyata yang aku lihat semuanya berbeda gitu. Berbeda daripada apa yang ada di dalam pikiran kamu. Makin lama makin jauh, makin lama makin perasaannya berkurang, makin lama perasaannya itu makin seolah-olah itu nggak bisa diharapkan. Memang sih, aku ngerasa beberapa di antara kamu ada yang ngerasa perjuangan kamu sia-sia sama dia, gitu loh. Karena kamu sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaan kamu ke dia, tapi kamu tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak mendapatkan jawaban yang senada, seperti apa yang kamu inginkan. Orangnya sering sih ngecewain kamu saat ini, tapi di awal dia bener-bener bisa bikin kamu melayang-layang. Benar-benar bisa membuat hati dan perasaan kamu berbunga-bunga di awal gitu. Tapi ya setelah lama menjalin hubungan sama dia banyak berubah. Perhatiannya udah berkurang. Rasa respect dia terhadap kamu juga udah gak ada. Bahkan aku ngerasa bahwa yang mencari kamu saat ini tuh benar-benar tuh kayak gak pernah mikirin tentang perasaan kamu yang saat ini tuh kayak gimana gitu loh. Memang sih orangnya itu kayak nggak ada beban gitu loh. Walaupun dia punya pasangan, tapi seolah-olah di dalam hidupnya dia itu dia is single free gitu loh. Kayak seolah itu bebas single gitu loh. Padahal ya di balik ini semuanya kan ada seseorang yang menantikan dia. Menanti kasih sayang dari dia, perhatian dari dia gitu. Ketulusan dari dia. Tapi ya dari sisi pandang dia itu sangat berbeda gitu. Dimana orang ini menurut aku cuma mikirin perasaan diri dia sendiri tanpa mikirin perasaan pasangannya. Saat ini sih energinya memang orang ini sudah mulai tergerak gitu ya. Sudah mulai, tapi nggak semuanya, sudah mulai tergerak berusaha mencari kamu. Ada juga di antara kamu yang saat ini baru aja terkoneksi sama dia lagi. Ada juga di antara kamu yang masih panik berusaha nyari-nyari kabar tentang dia gitu. Karena sudah lama kok tak kunjung ada kabar gitu. Sudah sekian lama kok kamu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin balik ke aku gitu. Jadi itu yang membuat kamu merasa khawatir. Dan beberapa di antara mereka sepertinya sudah mulai tersadar bahwa ya ternyata selama ini yang dia lakukan tuh salah gitu loh. Ternyata ya ada yang beberapa di antara mereka yang membuat dia mencari kamu itu perasaan bersalah. Karena selama ini dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik buat kamu gitu. Di sini aku ngerasa orang ini tuh sudah mulai saat ini cari-cari info tentang kamu gitu loh. Ada juga yang dia sebenarnya nggak tahan sama perasaan diri dia, tetapi karena rasa gengsi dia yang begitu besar, sehingga ya kuat nggak kuat dia tetap gitu ya bersikukuh. Tapi nanti ada sebuah momen di mana dia akan nggak kuat terhadap perasaan diri dia sendiri dan dia akan mencari kamu pada akhirnya gitu ya untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Saat ini yang saya lihat kebanyakan di antara kamu sih memang mengharapkan dia kembali ya. Maaf kita cut sebentar karena ada azan. Sebentar lagi kita lanjutkan ya. Oke, mari kita lanjut ya. Memang sih di antara kalian itu kebanyakan energinya itu masih mengharapkan dia kembali. Tapi makin dia ditunggu, makin orang ini tuh kayak nggak ada kabar gitu loh. Itu yang membuat diri kamu saat ini tuh ngerasa khawatir. Apakah sebenarnya hubungan ini tuh
masih bisa dipertahankan atau tidak gitu. Apakah hubungan ini tuh masih layak atau tidak sih untuk aku pertahankan gitu. Karena yang aku rasakan ya kamu tulus sama dia, sayang sama dia, bahkan kamu itu nggak ada niatan loh buat mempermainkan dia. Tapi kenapa justru malah ketulusan kamu ditukar sama ketidakpastian gitu. Dimana kamu sudah terlanjur sayang, cinta sama dia, sudah terlanjur melimpah ruahkan semua hati perasaan kamu untuk dia, tapi kok malah ditukar dengan rasa kecemasan. Di sini yang aku lihat memang ya banyak sekali gitu ya angan-angan di dalam pikiran kamu ini. Pernah sih sontak sesekali gitu ya di dalam pikiran kamu itu, apakah lebih baik aku ini melepaskan gitu ya dan berusaha mencari orang baru. Tapi di satu sisi itu kayak kamu masih ada beban gitu, karena kamu masih belum mendapatkan kejelasan dari dia, apakah hubungan ini dipertahankan atau ditinggalkan. Jadi intinya posisi antara kamu dan dia saat ini ngegantung gak jelas, ngegantung gitu, nggak tahu arahnya itu kemana. Ya harapan kamu sih bisa kembali seperti yang semula gitu loh. Tapi makin lama makin nunggu dia makin menyakitkan. Saat ini sih aku merasakan ya bahwa orang ini tuh sudah mempersiapkan sesuatu hal gitu ya, cara dia untuk nemuin kamu. Karena energinya saat ini dia sudah mulai kepo gitu ya, sudah mulai khawatir tentang diri kamu, sudah mulai mencari info-info tentang kamu, ngeliat-ngeliat di sosmed kamu, atau mungkin tanya-tanya di teman-teman kamu gitu. Yang aku rasakan seperti itu, karena beberapa di antara kamu dan dia udah ada sih yang saling ngeblokir. Ada juga yang bisa dibilang dia masih nge-save nomor kamu gitu. Tapi orang ini tuh masih tidak memiliki nyali keberanian untuk dia menghubungi kamu. Karena apa? Ya karena rasa salah yang dia limpahkan ke kamu ini begitu besar, sehingga ya mungkin orang ini tuh takut apabila kamu gak terima, takut apabila kamu memaki dia gitu. Ya padahal tuh enggak gitu. Yang kamu inginkan tuh cuma kejelasan aja gitu loh. Kalau misalnya kamu bisa menjelaskan dengan fakta dan realita yang jelas, tentunya kamu bisa memaafkan dia. Tetapi apabila dia masih selalu berusaha mencari alasan, mengelak dan gak mau disalahkan, ini yang seolah-olah membuat batin kamu itu ngerasa tersiksa. Karena ya sejujurnya yang kamu cari itu kebahagiaan, bukan kesedihan gitu. Karena ya prinsip kamu itu sudah lelah gitu ya menjalani hubungan yang selalu rumit seperti ini. Karena yang kamu idam-idamkan adalah aku mencari satu aja seseorang yang benar-benar bisa diajak serius, yang benar-benar bisa diajak komitmen sampai ke jenjang yang sama-sama kita harapkan. Di sini aku melihat bahwa perasaan kamu sudah tertutup kabut ya, dalam artian tuh kamu gak tahu arah gitu loh. Tindakan apa yang harus kamu lakukan, karena segala bentuk daya dan upaya ini sudah kamu tumpah ruahkan di dalam hubungan ini. Tapi tetap aja gitu ya tidak mendapatkan respon yang positif dari dia. Di sini yang akan hadir ini menurut aku dia nantinya akan ngontek kamu dulu sih gitu loh. Akan berusaha ngontek kamu entah di WA atau mungkin di Facebook atau mungkin di IG gitu. Yang jelas orang ini saat ini sedang berusaha mencari jalan keluar supaya bisa nyambung lagi sama kamu. Karena banyak rasa penyesalan yang ingin dia utarakan gitu ya ke kamu tentang apa yang sebenarnya kemarin dia alami dan terjadi. Memang sih ada yang jujur, ada juga yang masih bohong manipulatif gitu. Cuman ya saran dari aku, kamu harus bisa selektif gitu ya dalam memaafkan. Apabila dia mampu menjelaskan secara realita fakta yang terjadi beserta buktinya sih ya nggak apa-apa kamu memaafkan. Tetapi apabila perasaan kamu dia banyak alasan, ya menurut aku pikirkan lagi. Jangan sampai kamu terbujuk rayunya lagi gitu, karena kamu tahu gitu rasanya dipermainkan itu sangat sakit gitu. Maka kamu harus benar-benar bisa lebih bijaksana lagi ke depannya dalam memaafkan. Aku sih ngerasa ya yang mencari kamu saat ini tuh sebenarnya orang ini sudah cukup lama sih gitu loh. Cukup lama memendam perasaan ini dan ingin secepat mungkin nyamperin kamu. Tetapi ada juga
beberapa di antara mereka itu yang merasa menarik ulur waktunya sendiri gitu loh. Jadi antara berani atau nggak berani, antara nekat atau nggak berani, atau nggak punya nyali gitu ya. Dia tuh kayak masih terombang-ambing dalam persepsi diri dia sendiri. Dan itu yang membuat menurut aku masalah ini makin berlarut-larut. Aku juga melihat gitu ya, beberapa di antara mereka itu sepertinya saat ini sudah mulai cemas gitu ya. Terlebih juga bisa dibilang tuh kayak kamu udah merasa nyerah aja sama dia gitu. Karena percuma juga gitu ya, gue ngehubungin lo ini udah berulang kali, tapi kamu tetap gitu ya. Dia tetap nggak merespon kamu dengan hal yang positif. Alhasil ya udah gitu. Semuanya itu kayak kamu serahkan aja gitu, karena percuma juga gitu, kamu chat, kamu telepon nggak diangkat, akhirnya kamu membiarkan dia. Nah dari situ ada beberapa di antara mereka yang saat ini tuh sedang merasa cemas, merasa khawatir. Kenapa gitu ya, tiba-tiba kok dikit-dikit kamu ini dulunya itu kok ngasih aku kabar gitu ya, tiba-tiba saat ini tuh kayak seolah kamu ini mengabaikan aku dan gak ada kabar gitu ya. Bisa dibilang senjata makan tuan, dia yang menebar tapi dia saat ini yang merasa khawatir juga sama kamu. Bagi mereka yang merasakan seperti itu sih, memang dulunya orang ini tuh ya antara kamu dan dia baik-baik aja gitu. Bisa dibilang tuh gak ada masalah yang serius gitu. Cuman yang bikin kamu bingung itu kenapa orang ini tiba-tiba pergi gitu aja tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu loh. Padahal ya jika dilihat kamu gak melakukan sebuah kesalahan yang besar, kamu juga merasa tidak menyinggung perasaannya. Tapi kenapa kok tiba-tiba orang ini tuh seolah-olah menghindar, menjauh dari kamu, berusaha bersikap dingin gitu ya. Itu yang membuat kamu makin panik dan khawatir. Sampai akhirnya ya kamu sama dia benar-benar gak ada komunikasi gitu. Dan itu pun kamu gak menyerah gitu. Kamu masih berusaha meminta maaf, kamu masih berusaha ngomong secara perlahan ke dia. Tapi tetap gitu, tidak ada tanda-tanda respon yang positif dari dia. Dari situlah akhirnya kamu kayak merasa menyerah aja. Akhirnya kamu serahkan sama Tuhan gitu. Kalau dia memang jodohnya kamu, ya kamu percaya bahwa suatu saat kamu dipertemukan lagi sama dia. Tetapi apabila dia bukan jodohnya kamu, ya semuanya kamu serahkan aja sama Tuhan. Nah di saat kamu sudah merasa mengabaikan dia, di antara mereka itu saat ini udah mulai merasa panik dan khawatir gitu ya. Takut apabila saat ini kamu sudah benar-benar melupakan dia dan sudah ada orang baru yang menghiasi hati dan pikiran kamu. Ya memang sih ada yang saya lihat beberapa di antara kamu yang sudah kedatangan hadirnya orang baru. Tapi ada juga beberapa yang belum gitu. Mau kamu yang sudah memiliki pasangan saat ini atau bagi kamu yang merasa masih belum, tetap gitu, saran dari aku, kamu harus lebih selektif lagi ke depannya. Jangan sampai kamu dimanipulatifin lagi sama dia. Karena karakter dia, menurut aku, dia pintar membolak-balikan fakta. Orang ini pintar cari alasan. Orang ini pintar menghindar dari kesalahan gitu. Jadi jangan sampai gitu kamu tertipu lagi sama apa yang dia katakan sebelum kamu tahu fakta realita yang aslinya itu seperti apa. Bagi dia sih, aku ngerasa bahwa saat dia tanpa kamu itu hidup dia benar-benar merasa penuh beban gitu. Ya iyalah, karena kan kebanyakan di antara kamu itu selalu ada untuk dia gitu. Di antara kamu juga ada loh yang sampai berkorban bener-bener bantuin dia dari nol gitu ya. Bener-bener bantuin, ngesupport banget gitu ya. Ngesupport baik dari segi kondisi psikologis maupun materi gitu. Ada beberapa di antara kamu yang selalu ngesupport dia. Dan di saat dia tidak mendapatkan support lagi dari kamu, ya dia ngerasa bahwa hidup dia penuh dengan beban gitu ya. Akhirnya dari situ dia merasa tersadar bahwa ya nggak ada seseorang yang sesempurna kamu. Itulah yang membuat dia merasa terpancing kenapa dia saat ini mencari kamu. Ya ada juga sih beberapa di antara mereka yang dia memang nyari kamu, tapi nyari karena butuh gitu loh. Karena ada beberapa di antara mereka yang karakternya itu dia datang di saat dia butuh, dia pergi di saat dia udah gak butuh gitu. Ya butuh banyak sih, ada yang butuh materi, butuh kepuasan, butuh hasrat, dan lain sebagainya. Di saat dia sudah mendapatkan apa yang ingin dia capai, ya udah orang ini bakal cuek, orang ini bakal ngilang. Terkadang itu yang bikin membuat kamu ngerasa bingung gitu. Sebenarnya mau kamu ini apa, keinginan kamu ini apa gitu. Padahal ya kamu baik loh ke dia gitu. Padahal aku ini ya
membantu kamu ini sepenuh hati, tapi kok intinya itu harus kamu tukar dengan rasa ketidakpastian dan rasa ketidakjelasan gitu ya. Ini yang membuat seolah kamu tidak merasa diperadilkan. Memang sih, aku ngerasa bahwa di antara kamu dan dia itu sering terjadi pertikaian, berantem gitu ya. Saling menyalahkan, saling lempar kesalahan. Dia nggak mau disalahin, maunya di ngertiin. Dia nggak bisa ngimbangin, maunya diimbangin. Sering gitu ya terjadi sebuah cekcok ya, sampai pada akhirnya tuh kayak ya kamu ngerasa bosen gitu ya apabila menjalani hubungan tuh kok kayak gini-gini amat gitu ya. Padahal kamu sudah berusaha berkorban. Padahal kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan gitu ya. Tapi kok dia tetap gitu ya masih membawa sisi buruknya dia gitu. Di sini aku memang merasa bahwa hati kamu saat ini tuh kayak bergejolak gitu ya. Sedang bergejolak tuh dalam artian tuh ada yang bener-bener kayak udah enek banget deh sama dia gitu. Tapi ada juga di antara kamu yang memang masih mengharapkan dia gitu. Ya siapapun kamu, yang terpenting kamu harus tahu maksud dia deketin kamu itu apa gitu. Jangan sampai kamu dimanfaatkan, jangan sampai kebaikan kamu disalahgunakan lagi sama dia. Karena sebenarnya hati kamu itu rapuh gitu. Kamu mudah galau apabila dihadapkan sama urusan cinta. Jatuhnya itu sangat berat banget gitu. Ya memang sih ada yang lebih berat. Tapi kebanyakan di sini yang saya tarik energinya saat ini ya. Kalian, titik kelemahan kamu itu cinta, masalah hati. Ketika kondisi cinta kamu sedang ada goncangan, disitulah titik kerapuhan kamu. Jadi seperti itu, seolah kamu udah gak kuat, seolah kamu udah depresi, seolah ya udah deh, aku gak tahu kedepannya ini gimana gitu. Karena memang kebanyakan yang saya tarik energinya, titik lemah kamu adalah hati gitu. Hati positifnya itu kamu gak bisa, kamu orangnya gak tegar gitu, kamu orangnya selalu memaafkan. Tapi sisi negatifnya adalah kamu orangnya gampang depresi, gampang nyesek, baper, galau gitu. Di sini aku melihat bahwa ya memang sih ada beberapa di antara kamu itu yang saat ini sudah mulai terkoneksi lagi sama dia. Cuman kok kayaknya kamu ngerasa bahwa ikatan ini tuh sudah tidak sehangat yang dulu ya gitu. Ya padahal dia sudah kembali loh gitu. Dia sudah terkoneksi sama aku lagi. Tapi kenapa kok ada yang beda ya gitu. Seolah-olah itu kayak kamu sudah tidak mengenal pribadi dia yang dulu. Ya memang sih cukup sulit gitu ya menerima kenyataan yang seperti ini. Tetapi memang ya fakta itu mengatakan faktanya tuh kayak gini gitu. Jadi kayak sebenarnya saat ini tuh ada beberapa di antara kamu yang berada di sebuah fase kamu ingin tahu sebenarnya apa yang dia sembunyikan sehingga membuat dia saat ini jadi berubah kayak orang lain gitu loh. Ya sekalipun kamu sudah terkoneksi sama dia, tapi tetap gitu. Rasanya kok kayak aneh ya, kok beda banget, nggak kayak dulu gitu. Padahal dulu juga bercandanya enak gitu, tapi saat ini jadi lebih kaku. Dulu orangnya penuh perhatian, ya saat ini mungkin perhatian, tapi cara gesturnya itu benar-benar kayak seolah-olah menandakan bahwa dia bukan pribadi yang dulu gitu loh. Kita coba lihat apa yang bisa kita lihat ya. Di sini sih memang kebanyakan di antara mereka itu orangnya paling pintar nutupin, orangnya manipulatif gitu. Jadi kayak seolah-olah apa yang terjadi di dalam hidupnya itu udah dia skenario, udah dia dramain gitu loh. Sehingga ya di antara kamu itu banyak yang kayak curiga gitu loh. Kok kesannya itu aneh ya gitu. Ya memang di awal sih orangnya nggak mencurigakan gitu. Tapi lama-lama kamu melihat kebiasaan dia yang kayak gitu, ya jadinya kamu hafal gitu loh bahwa orang ini tuh rasanya ada sesuatu hal tuh yang kayak dia tutup-tutupin gitu. Cuman kamu itu hanya bisa ngelus dada aja, kamu hanya bisa batin aja, karena nggak banyak yang kamu lakukan gitu. Kamu takut salah ngomong ke dia karena orangnya gampang emosian. Kamu takut gitu apabila perkataan kamu nanti menyinggung dia. Alhasil walaupun rasanya perih ya tetap gitu. Kamu memendam perasaan ini sendiri. Kamu memendam rasa perih ini sendiri tanpa kamu share ke dia gitu. Di sini aku melihat bahwa
ya orang ini memang banyak salah ke kamu gitu, tapi orang ini juga berusaha berulang kali itu meyakinkan kamu bahwa ya dia ini tidak sama seperti apa yang kamu pikirkan gitu loh. Tapi tetap ya, seenggak peka-pekanya perasaan dan batin kamu itu kayak seolah itu ada aja yang aneh gitu, ada aja yang ngeganjel yang seolah-olah itu menandakan bahwa orang ini tuh ada sesuatu hal yang dia tutup-tutupin gitu. Tapi di saat kamu meminta kejelasan dari dia, dianya marah gitu. Di saat kamu meminta kejujuran dari dia, dia bilangnya, ya aku udah jujur sama kamu. Aku harusnya jujur apa lagi gitu loh. Padahal ya aku ini nggak melakukan sesuatu hal yang kamu tuduhkan. Padahal aku ini nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Tapi tetap gitu, menurut aku orang ini masih nggak mau menerima kenyataan gitu loh. Masih tetap mengelak, masih tetap banyak alasan, masih tetap menyangkal gitu. Karena ya menurut aku orang ini tuh paling pintar gitu ya, bikin kamu yakin lagi. Dia sering berbuat kesalahan, tapi ya sesering-seringnya dia kamu masih tetap gitu, ujung-ujungnya maafin dia gitu. Karena apa? Dia sudah tahu letak titik kelemahan kamu itu di mana. Energi cinta berjarak, ya harus kuakuin sih. Memang kebanyakan di antara kalian tuh berpisahnya ya. Yang bikin kalian berjarak tuh yang pertama kurangnya komunikasi. Yang kedua jarak. Kemudian dari sikap dia yang memang mudah bosen. Ada juga yang memang disibukkan dengan aktivitas gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang memang sering sekali adanya perbedaan pendapat dan keselisih pahaman. Bagi kamu yang merasa adanya perbedaan keselisih pahaman sih sebenarnya masih bisa diluruskan. Tetapi bagi mereka yang terlalu manipulatif dan hidupnya banyak drama, ya menurut aku, tapi tetap gitu ya, pribadi dikembalikan ke diri masing-masing. Apabila kamu masih sayang sama dia, is okay, pertahankan. Tapi ya konsekuensinya seperti itu, gitu ya. Yang aku lihat tuh bagi mereka yang hidupnya banyak drama, apabila kamu memaksakan diri sama dia, ya aku yakin bahwa kedepannya banyak lagi drama karangan yang dia buat untuk mengelabui sisi negatif dia. Di sini sih untuk yang bagi kamu yang ada keselisih pahaman tuh masih bisa sebenarnya diluruskan. Hanya saja mungkin ada miskomunikasi aja gitu ya. Tapi bagi mereka yang udah kebangetan, menurut aku sulit sih membuat dia berubah gitu. Karena ini merupakan tabiat ya. Tabiat itu susah untuk dirubah karena sudah bawaan dari sononya gitu. Siapa yang bisa merubah? Ya dari niat diri dia sendiri gitu. Kalau pintu hati dia belum terketuk, ya 1000 kali kita berucap kata, itu nggak akan didengerin sama dia gitu loh. Jadi yang bisa merubah diri dia ya niat dari dalam batinnya dia gitu. Memang kebanyakan di antara mereka orangnya perhatian di awal gitu ya. Di saat dia mau ngedapetin kamu itu perhatiannya itu nggak kurang-kurang gitu. Bahkan kamu aja sampai lupa waktu saat teleponan sama dia dulu gitu. Lupa waktu, lupa segalanya apabila sudah dihadapkan sama dia. Maunya nyambung terus sama dia, maunya terkoneksi terus sama dia gitu. Tapi ya pada kenyataannya menurut aku beberapa di antara mereka orangnya sih manipulatif gitu. Orangnya gampang bosen, orangnya nggak bisa kontrol emosi, orangnya nggak bisa bersikap dewasa. Sehingga itulah yang menurut aku memicu kenapa antara kamu dan dia saat ini jadi berjarak gitu. Bisa dibilang dia meninggalkan kamu itu di saat kamu sudah berhasil ditaklukkan sama dia gitu. Ya padahal kebanyakan di antara kamu itu orangnya selektif dalam memilih gitu. Tapi karena saking hebatnya dia, ya menurut aku bagaimanapun juga itu kayak kamu masih keserap energinya sama dia gitu loh. Ujungnya ya ketarik sama dia. Padahal di awal tuh kayak kamu sudah berusaha mencari seseorang yang kayak gini, kamu berusaha mencari seseorang yang seperti ini. Tapi tetap gitu, ya kamu masih terbujuk aja sama dia karena saking hebatnya dia. Atau mungkin karena orang ini sering keseringan kali ya melakukan hal yang seperti ini. Sehingga kayak udah menjadi kebiasaan bagi diri dia gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi ya, buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, kalian bisa kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, terima kasih banyak, dan
Ditunggu readingan selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya, biar aku makin semangat lagi bikin video-video terbaru. Dan jangan lupa komentar apabila ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan. Bye-bye.